Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan di video kali ini, kebetulan ada bit ISP tahun 2015. Ini tadi datang didorong, nggak hidup, dan katanya kemarin baru masuk dari bengkel, dicek-cek nggak ketemu apa yang menyebabkan mati. Dan setelah saya cek semua jalur dari mulai relay sampai box sekring, ternyata normal. Dan pada akhirnya saya temukan ada kabel yang biasa di sini, bagian sensor CKP ini mengalami keropos akibat gesekan. Nih, sampai seperti ini kondisinya, sampai mengelupas. Di bagian mesin juga sampai parah, ini sampai seperti garis-garis. Nanti saya zoom nih, membentuk garis karena ini bergesekan dengan kabel. Nah, untuk kabel ini ada 6 biji. Untuk yang paling parah ini kabel coklat garis hitam. Ini kabel yang keluaran dari ECM supply 5 volt untuk menuju ke CKP. Ternyata ini sampai hampir mau putus. Ini tadi tinggal sekitar 3 helai kawat tembaganya, dan pada akhirnya ECM nya yang mati. Ini orangnya saya suruh beli dulu ECM nya, entah nanti dapat apa enggak. Nanti saya kalau orangnya udah pulang, saya kasih tunjuk videonya. Di bagian ICM-nya itu ada yang meledak ataupun pecah, salah satu komponen di dalam. Nah, untuk salah satu penyebab ECM mati macam-macam. Tadi saya analisa semua jalur connect. Tapi awal motor ini datang ke sini, untuk lampu speedo juga nggak ada yang hidup. Karena kabel yang dari ECM yang hijau garis putih itu yang satu dari standar samping, kalau udah ditekuk dia masuk ke ECM. Kemudian ada satu lagi yang keluar menuju ke relay kaki 5, kalau nggak salah relay kaki 5 atau relay kaki 4, tadi lupa saya. Salah satu ke situ baru nanti connect. Tapi berhubung ECM nya rusak, jadi nggak ngeluarin sinyal massa. Jadi relanya tadi saya coba jumper pakai massa langsung, ternyata speedo hidup, tapi tetap pompa injeksinya nggak mau dengung. Dan saya telusuri terus sampai ke bagian kabel CKP, ternyata ini yang paling parah. Jadi inilah salah satu penyebab ECM mati atau bahkan bisa terbakar sampai kayak tadi pecah dalemannya. Jadi macam-macam penyebab ECM mati, tapi terutama short antara kabel ini ke bagian ground atau massa. Bisa juga dari coil yang error, itu juga bisa menyebabkan ECM mati. Nah, untuk pengaman yang punya motor jenis bit ISP, bisa dicek untuk gulungan kabel yang ada di atas mesin, tepatnya di bawah box filter. Sedini mungkin jangan nunggu sampai error, ini diangkat terus diikat di bagian leher filter ini, di sini. Ini kan saya lepas, diikat aja, yang penting menggantung ini, jadi nggak kontak langsung sama bodi mesin ini. Ini akibatnya fatal. Ini kebetulan mau lebaran malah jajan ECM, ini belum tahu harganya berapa. Ini orangnya masih nyari, nanti disambung videonya. Ini belum tahu dapat apa enggak. Nanti kalau nggak dapat ya terpaksa mungkin beli online, karena di kampung juga kadang-kadang susah untuk cari spare part. Mungkin untuk di video kali ini itulah penyebab kenapa ECM bisa mati. Ini tadinya motor hidup, kata orangnya belok langsung mati, jadi matinya mendadak. Saya tanya nggak pernah ada mil, tiba-tiba mati langsung, ECM nya kena. Karena ini yang kabel sensor hole ini yang putih, yang lecet cuma satu, yang putih garis merah. Ini lecet dikit banget, mungkin nggak sampai milnya nyala.
nggak menimbulkan kode mil. Yang satu masanya juga koyak ini hampir putus. Ini nanti saya rapikan. Jadi untuk prosedur pemasangan nanti juga ini harus benar ketahuan mana yang menyebabkan ECM itu mati. Nah, ini kan udah jelas penyebabnya di bagian kabel CKP. Kalau belum jelas itu PR untuk mekanik waktu nanti proses pemasangan ECM baru. Karena kalau enggak, begitu ECM dipasang takutnya langsung rusak ataupun jebol. Jadi harus benar-benar ditentukan. Nanti saya sambung kalau ECM-nya udah datang proses pemasangannya. Ini mau saya rapikan dulu untuk kabel ini, saya sambung di lakban yang rapi. Dan ini ECM yang lama. Ini terlihat ada yang pecah. Tak hidupkan lampunya. Jadi secara kasat mata terlihat kalau ini ada pecah, ini ada retak. Kalau yang retak bagian sini ini bagian regulator sama sistem ACG, tapi ini memang bagian sini. Jadi untuk kabel yang kecil. Dan ini ECM-nya udah dibelikan, untuk kodenya sama K25. Dan untuk prosedur pemasangan ini harus ketahuan dulu apa penyebab ECM ini mati. Karena kalau enggak takutnya begitu dipasang langsung ada yang short terus mati. Mudah-mudahan benar dari kabel tadi karena udah sampai mau putus untuk kabel standby dari sensor CKP. Saya pasang dulu. Geser we. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ini dengung, saya ulangi. Nah, ada suara dengung untuk bagian full pump. Saya mau start. Nah, ini untuk lampu mil juga udah mau nyala. Mesin sudah nyala. Alhamdulillah sudah berhasil. Karena emang ketahuan yang tadi kabel koyak bagian sensor CKP. Jadi udah aman. Karena takutnya kalau koilnya ini yang bermasalah juga pengaruh untuk matinya ECM. Jadi untuk jalur ini tadi saya sudah periksa untuk bagian sekring-sekring yang suplai menuju ke ECM mati. Tadi kan kabel coklat yang garis hijau ini sama ini ada dua, bagian ECM ada dua, yang satu menuju ke sensor CKP, yang satu menuju ke ECM. Tadi saya juga sempat cek bagian TPS juga nggak ada sinyal. Terus bagian lampu mil juga nggak mau nyala, jadi udah saya pastikan buat buka ECM dan ternyata ketahuan kalau ECM-nya ada yang pecah di bagian sini. Jadi bisa dipastikan benar ECM-nya mati. Dan penyebabnya alhamdulillah juga ketemu. Jadi kalau belum ketahuan apa penyebab yang short bagian mana, jangan sekali-kali memasang ECM yang baru ke motornya tersebut. Akibatnya bisa fatal, bisa jajan ECM 2 kali. Ini harganya sekitar 900-an, 900 lebih dikit. Untuk sharing video ini cukup sekian, untuk berbagi pengalaman. Dan untuk yang punya motor PSP, bisa ini diakali dengan cara diikat di bagian tire filter supaya besok-besok nggak akan kejadian hal yang sama seperti ini. Sayang, mau lebaran malah jajan ECM dengan harga 900-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.